Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih untuk hari ini. Banyak hal yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita, dan kita bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini acara Mawar, saya ingin menyampaikan tentang arti gereja. Mengapa orang senang pergi ke gereja? Dan kenapa juga orang bermasalah dengan gereja? Dan mungkin pertanyaannya juga hari ini, kenapa orang ingin sekali berbuat sesuatu hal bagi gereja? Dan mungkin arahnya adalah ke negatif. Mungkin bicara tentang pemboman, mungkin bicara tentang hal-hal yang mungkin membuat kesedihan. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Sehingga kalau andaikan kita bisa masuk dalam gereja, itu adalah bagian yang sangat luar biasa. Karena di dalam gereja kita bisa bersekutu. Di dalam gereja kita bisa melayani. Di dalam gereja kita bisa mendapatkan satu sukacita dan kesenangan di dalam Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita harapkan di dalam gereja adalah kemenangan. Dalam arti kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi bukan bertemu Tuhan hanya di gereja, tetapi di rumah, dimanapun saja kita bisa menggunakan relasi kita dengan Tuhan. Maka ketika kita bicara gereja, disinilah tempat yang sangat terbaik ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mengartikan tentang arti gereja, dalam bahasa Portugis, kata gereja itu diambil dengan kata igreja. Kata igreja ini mau menggambarkan bahwa ada kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus sedang bersekutu. Mereka boleh saling menguatkan, saling memberikan kekuatan, bahkan juga memberikan motivasi. Dan kata gereja di dalam bahasa Yunani juga menggunakan kata eklesia. Diambil dari dua kata yang dikatakan ek dan kaleo. Ek itu artinya adalah keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi kalau diartikan apa arti atau definisi gereja? Arti definisi gereja adalah bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dari mana ke mana? Dari kegelapan kepada terang. Maka ketika kita, setiap orang yang boleh dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, berarti Tuhan punya tujuan. Ketika seseorang datang ke gereja, diharapkan orang itu bisa mendapatkan satu kekuatan hidup yang sangat dahsyat. Karena apa? Dari kegelapan dia dibawa kepada terang, supaya dia memiliki hidup yang sangat luar biasa. Maka kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di sini mau digambarkan tentang gereja itu sendiri. Coba kita buka di dalam Tuhan, saya bukakan dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan tentang persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kalau andaikan kita bisa masuk di dalam gereja dengan kata eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, itu bukan bicara gedung, tapi bicara orangnya. Kalau gereja hanya sekedar gedung, ya orang bisa berantem. Dalam arti gereja ini hanya sekedar gedung saja. Tetapi makna dari gereja yang sebenarnya adalah bagaimana orang itu dipanggil keluar. Jadi seseorang yang memiliki komitmen untuk berubah, mengalami transformasi kehidupan dari kegelapan kepada terang, itulah namanya gereja. Maka di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi istilahnya persembahan yang hidup itu adalah bagaimana hidup ini mau berkomitmen untuk berubah dari kegelapan kepada terang. Lalu dikatakan lagi, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Setiap orang bisa datang dalam bentuk gedung untuk gereja. Tetapi pertanyaannya, ketika dia datang, apakah dia mau memiliki komitmen untuk berubah? Kalau andaikan saya dan kita semua datang ke gereja hanya sebagai rutinitas, kita nggak dapat apa-apa dalam gereja. Tapi kalau kita jadikan tempat ini adalah tempat bersekutu, tempat melayani, tempat memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan,
melalui tubuh kita, maka apapun yang kita hadapi, saya percaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Karena itulah ibadah yang sejati. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berarti letak untuk kita boleh berubah, kita letak mendapatkan transformasi hidup supaya kita mengalami perubahan. Itulah gereja. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita boleh mengalami perubahan hidup supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Maka gereja itu bukan bicara gedung, tapi bicara orang yang siap mengalami perubahan untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka hari ini dengan Mawar, saya percaya hidup kita berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan baik, Tuhan begitu mengasihi kami. Dan biarlah hari ini dengan arti gereja, kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik. Karena kami tahu hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami yakinkan bahwa hari ini kami boleh mengalami semua proses hidup, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena panggilan Tuhan yang jelas, supaya kami mengalami perubahan hidup. Maka kami dipilih untuk menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom.